Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada semua karena mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
saat kami tak berdaya, mujizat-Mu itu nyata bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan untuk kita menjalani hari ini sebelum semuanya beraktivitas, atau mungkin ada yang menyaksikan agak siang. Hari ini sama-sama kita mau dedikasikan hari kita kepada Tuhan. Kita mau dengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Oke, sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk istirahat yang baik. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang sehat. Mungkin saat ini yang di hadapan kami adalah tubuh yang kurang sehat atau sakit penyakit. Tapi kami mau bersyukur Tuhan bahwa rencana-Mu dalam kehidupan kami adalah tubuh yang sehat, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang membuat kami kuat melangkah menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil tema mengenai bagaimana kita seharusnya dalam kehidupan ini selalu memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita menjalani kehidupan ini, memberikan yang terbaik itu sebenarnya tidak terlalu susah. Tapi seringkali kita memberikan yang terbaik, kalau kita tahu pasti, ya, kalau kita sudah tahu, sudah dapat bocoran, bahwa kita akan dapat hasil yang terbaik. Ya. Contohnya, kita bekerja, kita sudah dijanjikan, nanti terakhir, ya, akhirnya nanti kalau sudah selesai pekerjaan ini kamu akan dapat sekian, ya, atau kamu akan dapat hadiah ini atau hadiah itu dan lain sebagainya. Kalau keadaannya seperti itu, memberikan yang terbaik itu bukan hal yang terlalu berat, ya, karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Nah, tapi seringkali juga dalam kehidupan ini, saat kita melakukan sesuatu yang mungkin tanggung jawab kita, ya,
melakukan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan, tapi mungkin belum pasti hasilnya gitu ya. Suatu hasil yang kita tidak tahu apakah ini akan jadi yang terbaik atau justru malah blunder gitu ya, sebaliknya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan ya, semuanya dalam segala hal kita harus memberikan yang terbaik. Meskipun ada keadaan di mana kita ini tidak mengetahui ya apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan yang terbaik. Nah, ini yang tidak mudah ya. Tidak semudah kalau kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan. Tapi kita menyadari seringkali dalam kehidupan tidak semuanya kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Nah, yang pertama kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita akan renungkan kenapa kok kita ini harus melakukan yang terbaik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, kita lakukan yang terbaik karena nanti pasti kita dapat yang terbaik ya. Nanti saya sudah dijanjikan ini dan lain sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan kita diajarkan, kita diberitahu bahwa kita melakukan yang terbaik bukan untuk, tetapi karena. Nah, sama-sama kita mau buka dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang terbaik itu bukan nanti kita dapatkan, tetapi sudah diberikan bagi kita. Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu memberikan kita hidup supaya kita hidup di dalam kelimpahannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih detail lagi gitu ya. Tuhan berkata bahwa I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yesus sudah datang ke dunia ini bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita ya. Bukan hanya dia datang mati memberikan nyawa, enggak. Tetapi dia ada di dunia ini, melayani di dunia ini, memberikan impact yang luar biasa. Meskipun hanya dari sebuah negara yang tidak terlalu besar, gitu ya. Dia hidup di sana, tetapi impact-nya sampai seluruh dunia. Lalu kemudian dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Untuk apa? Tuhan bilang, that they may have life. Supaya kita bisa hidup and have it more abundantly. Nah, pertanyaannya, Tuhan sudah datang apa belum? Sudah. Nah, karena dia sudah datang sesuai dengan firman-Nya, maka kita punya hidup. Dan dikatakan hidup ini more. Suatu kata yang harus kita garis bawahi. Berkelimpahan. More, abundantly, melimpah. Jadi saat kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, kita nggak usah bingung. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. More abundantly. Lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita harus selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Ya. Kalau bahasa Jawanya ada yang istilah yang lucu. Semongko gitu kan ya. Semangat sampai bongko gitu kan ya. Sampai titik darah penghabisan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kalau kita belum lihat yang terbaik dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa yang terbaik itu sudah disediakan bagi kita. Sudah ada bagi kita. Dan yang berikutnya, selain kita menyadari fakta bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita juga harus tahu bahwa Tuhan sendirilah yang bilang kepada kita, yang mengajarkan kita melalui firman-Nya, untuk kita lakukan yang terbaik. Seperti yang dituliskan di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Mungkin saudara bekerja sebagai pegawai, ya. Saudara masih punya atasan. Secara normal, secara natural memang kita melakukan segala sesuatu untuk atasan, ya. Untuk apa yang diperintahkan oleh atasan kita lakukan. Itu secara natural, secara manusia. Tetapi Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Kalaupun saudara misalnya punya toko atau saudara seorang pemimpin, ya, dalam apapun yang saudara kerjakan, jangan berpikir bahwa saudara melakukan segala sesuatu untuk diri saudara sendiri gitu kan ya. Ada pelanggan yang harus dilayani dengan baik gitu kan ya. Ada bawahan yang harus dipimpin dengan baik. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hanya lakukan untuk manusia, ada batasnya. Kita nggak akan berikan yang terbaik. Dan feedbacknya, timbal baliknya, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita selalu berharap bahwa oke, aku berikan yang terbaik, tapi kita melakukan untuk manusia. Manusia belum tentu feedbacknya yang terbaik juga bagi kita. Oleh karena itu Tuhan bilang, segala sesuatu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita berpikir bahwa yang kita dapatkan selama ini dalam kehidupan kita, apapun itu ya, finansial kita, itu ya, gaji kita, atau mungkin prestasi dan lain sebagainya, kita pikir kita lakukan itu semua karena kita hebat, kita dapat itu semua. Firman Tuhan bilang yang memberi upah itu Tuhan. Kita mau berusaha keras seperti apapun, ya hasilnya segitu aja. Gitu ya. Nah, seringkali kita kalau sudah dapat sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, kita lupa bahwa itu yang kasih Tuhan. Di dalam teorinya, secara teoritis kita sadar bahwa oh iya, memang Tuhan yang kasih. Tapi begitu kita dapat itu, begitu kita lihat sesuatu yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kita, memang kita tahu teorinya itu dari Tuhan, tapi seringkali kita memegahkan diri kita. Apakah itu dosa karena kita tidak notice Tuhan? Apakah itu sesuatu, nanti Tuhan marah karena dia nggak dikasih kredit? Ya, kalau di film di terakhir itu kan ada kredit title gitu ya. Kita lupa terima kasih sama Tuhan dan lain sebagainya. Bukan masalah itu. Tapi begitu kita memegahkan diri, disitulah awal kehancuran kita. Oleh karena itu kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan yang terbaik, lakukan untuk Tuhan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ada dua hal yang harus kita ketahui saat kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita masih membutuhkan orang lain. Saya kasih judul ya, poin yang pertama yaitu don't be selfish, be selfless. Seringkali kita ini menjadi orang yang selfish gitu ya, orang yang egois. Saya bisa kok gitu ya. Saya bisa lakukan ini sendiri. Yang bisa melakukan yang terbaik ya cuman saya gitu. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini butuh orang lain. Kita anggap yang bisa menyelesaikan tugas ini gitu ya. Ya cuman saya, orang lain itu gak bisa. Nah seringkali kita lupa untuk berbuat baik, kita lupa untuk be kind and be generous. Maksudnya apa? Kita anggap bahwa mungkin ya ada beberapa orang di sekitar kita itu yang menghambat apa yang kita lakukan. Kemudian kalaupun kita harus bekerja dalam kelompok gitu ya. Mungkin dalam pekerjaan kita harus bekerja sama dengan rekan kerja kita. Ya, kita merasa bahwa kok aku yang melakukan semua gitu ya.
Kok aku yang melakukan yang terbaik, kok cuma aku, kenapa? Lah ini kalau project ini goal gitu ya, kalau pekerjaan ini selesai dengan baik, lo nanti kan enak dia. Wong yang kerja aku kok. Ya. Yang kerja aku kok, dia nanti kan cuman pansos gitu ya. Dia cuma nempel ke aku, parasit. Dan lain sebagainya. Nah, saat kita ini sudah memutuskan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, hati-hati mengenai hal ini. Karena tidak semua orang akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Meskipun nanti kita akan bertemu dengan orang itu dalam sebuah kerjasama, gitu kan ya. Yang mana nanti mungkin sebuah pekerjaan ini akan berhasil dengan baik, dia hanya melakukan tidak begitu baik gitu ya. Kita sudah melakukan yang terbaik dan kita tahu pekerjaan ini selesai dengan baik karena kita. Satu yang harus kita ingat, be kind and be generous. Gak masalah. Jangan merasa dicurangi. Jangan merasa diparasit gitu ya. Jangan merasa wah ini saya dipergunakan gitu ya. Saya ini dimainkan sama orang ini dan lain sebagainya. Gak masalah. Yang penting adalah kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini masih ada di antara saudara yang mengalami kepahitan dengan orang lain gitu ya. Orang ini cuma nempel ke saya aja. Dia gak melakukan ini, dia gak melakukan itu. Gak masalah. Ya, relakan aja, ikhlaskan, gak masalah. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Loh kan enak. Dia dapat misalnya gajinya sama dengan saya. Mungkin pujiannya sama dengan saya, tapi saya yang kerja, gak masalah. Lakukan. Kualitas diri kita yang tentukan diri kita sendiri. Ya. Dari hari ini kalau ada yang merasa seperti itu, let it go, gak apa-apa. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Pertanyaannya, kalau kita selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya, melakukan segala sesuatu, bahasa Inggrisnya tadi wholeheartedly, ya, dengan segenap hati kita, apakah kita selalu menang? Gitu ya. Apakah hasilnya selalu baik? Apakah hasilnya selalu perfect gitu? Jawabannya enggak. Ya, saya enggak bilang, oh ya belum tentu, bisa aja, dan lain. Enggak, jawabannya enggak. Belum tentu. Belum tentu kita ini mendapatkan hasil yang terbaik setiap kali kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita udah lakukan yang terbaik dalam beberapa kasus gitu ya, beberapa kali mungkin kita akan mengalami kegagalan meskipun kita udah lakukan yang terbaik. Terus gimana caranya? Percuma saya melakukan yang terbaik. Gak masalah. Saya akan kasih sebuah kata-kata yang mungkin bisa kita ingat gitu ya. Winning is a bonus. Losing is a lesson. Kalau kita menang, kalau kita berhasil melakukan sesuatu, itu cuman bonus. Loh maksudnya apa? Bukannya itu goal kita ya? Enggak. Itu cuman bonus dari apa yang sudah kita lakukan yang terbaik. Nah kalau kita gagal, kalau kita kalah, ya tidak berhasil, kita sebenarnya bukan sedang mengalami sebuah musibah, enggak. Kita sedang belajar sesuatu. Dalam setiap kegagalan, dalam setiap kekalahan, ada sesuatu yang kita pelajari. Sesuatu yang baru untuk kita melakukan, kita coba lagi mungkin, ya, dan hasilnya pasti lebih baik. Jadi kalau kita sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, nggak usah takut dengan hasilnya. Hasilnya itu bonus saja. Ya, kalaupun kalah kita belajar sesuatu. Kalau saudara hari ini saudara ada yang dalam pekerjaan, selain bekerja saudara juga melayani Tuhan ya. Saudara menyediakan waktu untuk khusus untuk melayani Tuhan dengan apa yang saudara bisa, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Dua-duanya lakukan yang terbaik. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tentang hasil, ya, tentang kemenangan, keberhasilan, kegagalan, dan lain sebagainya, itu urusan nanti. Nggak masalah. Yang penting sekarang, do the best. Give your best. Berikan yang terbaik yang kita bisa. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan.
bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau sudah meletakkan banyak hal dalam kehidupan kami yang akan digunakan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Kalau sekarang kami sedang lemah, kami tidak memberikan yang terbaik karena mungkin kami sedang mengalami keburukan atau kegagalan. Tuhan, firman-Mu menguatkan kami untuk kami terus melangkah, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami tahu berkat-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk apapun yang kami lakukan, kami hanya tahu bahwa berkat-Mu itu adalah hal yang sangat penting, bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu, kami bisa melangkah menjalani kehidupan ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.